Oke, sesuai vote kalian kemarin, gue akan menceritakan alur dari sebuah film animasi yang berjudul Jurassic World Camp Cretaceous. Film ini adalah sebuah serial animasi dari aksi petualangan yang berlatar Jurassic Park Universe. Film ini dibuat oleh DreamWorks Animation. Dalam serial ini memulai debutnya secara eksklusif di Netflix pada tanggal 18 September tahun 2020. Serial ini baru aja menyelesaikan season pertamanya yang terdiri dari 8 episode. Di dalam setupnya, serial ini berlatar dengan kejadian yang sama dengan peristiwa Jurassic World tahun 2015. Jadi, Jurassic World Camp Cretaceous ini menceritakan petualangan 6 remaja yang dipilih untuk menjalani pengalaman sekali seumur hidup di camp petualangan yang letaknya di seberang Isla Nublar, dan camp itu diberi nama Camp Cretaceous. Namun, begitu peristiwa di Jurassic World terjadi di mana para dinosaurus terlepas, para remaja itu kemudian menemukan diri mereka terdampar dan terputus dari dunia luar, di mana mereka berenam harus bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Oke, mau tahu keseruannya kayak gimana? Langsung aja cuy, kita intro dulu. Episode ini dimulai dengan penampakan dari sebuah video game VR atau virtual reality dengan tema Jurassic World. VR itu kayak gini cuy. Nah, di dalam gameplaynya ada keadaan darurat di camp di Jurassic World, di mana salah satu penjaga terlihat sedang bergegas untuk keluar dari dalam hutan, dan mereka terlihat sedang diburu oleh sekawanan raptor. Penjaga tersebut mencoba untuk pergi ke titik penjemputan helikopter, sebelum akhirnya para raptor itu berhasil menangkapnya, yang kemudian meninggalkan si pemain utamanya. T-Rex pun kemudian muncul sambil mendekatinya dan langsung melahap orang tersebut. Game over. Dan ternyata game tersebut dimainkan oleh seorang anak bernama Darius. Nah, si Darius ini sangat terobsesi sekali dengan Jurassic World cuy. Melalui video game virtual ini, Darius berharap bisa mewujudkan mimpinya ke Jurassic World. Karena kalau si Darius ini bisa memenangkan game tersebut, maka ia bisa mendapatkan tiket untuk berwisata ke Jurassic World. Jadi game Jurassic World ini memberikan sebuah hadiah kalau siapa aja yang bisa memenangkan game ini sampai ke stage terakhir, maka pemenangnya akan bisa pergi ke Jurassic World. Karena si Darius ini kalah melulu, maka abangnya yang bernama Brand ini ngeledekin dia terus cuy. Abangnya ini mirip kelakuan orang-orang yang ketika lu lagi main PES kalah melulu, orang-orang kayak dia ini pasti akan muncul cuy. Kan ngeselin ya, minta dicubit pakai gunting kuku orang kayak gini. Oke, lanjut ya. Karena si Darius ini orangnya pantang menyerah, singkat cerita dia berhasil menyelesaikan misi terakhir di game itu. Dan dia pun menjadi orang pertama yang berhasil memenangkan game tersebut dan mendapatkan tiket untuk pergi ke sebuah camp yang bernama Camp Cretaceous di Isla Nublar. Singkat cerita, Darius tiba di camp tersebut dan di situ dia diperkenalkan dengan para pekemah atau campers lainnya, yaitu Brooklyn, Sammy, Ben, dan Yasmina. Dan mereka semuanya ini berhasil masuk ke Camp Cretaceous dengan beberapa cara atau yang lainnya. Karena nggak semua dari mereka ini mendapatkan tiket seperti yang dilakukan oleh si Darius. Di situ juga turut serta dua orang mentor camp yang bernama Dave dan Roxy. Di sini si mentor Roxy sadar kalau para peserta yang seharusnya berjumlah 6 orang ternyata hanya berjumlah 5. Satu orang yang tersisa bernama Kenji, di mana dia datang ke camp tersebut menggunakan helikopter. Bocah ini anak orang kaya gitu cuy, dan laganya macam Tuan Takur. Bosi-bosi gitu. Para campers termasuk Darius kemudian dibawa ke camp menggunakan sebuah truk. Di tengah perjalanan, Dave dan Roxy melihat seekor dinosaurus kecil yang bernama Compsognathus, atau kalian bisa menyebutnya sebagai Kompi, yang bersembunyi di semak-semak. Sebelum akhirnya dinosaurus kecil itu ditangkap oleh Roxy dan dimasukkan ke dalam sangkar. Segera setelah itu, para camper sampai di Camp Cretaceous. Setelah sampai, para mentor kemudian memberikan kelompok itu serangkaian instruksi, termasuk di dalamnya perihal jam malam. Jadi mereka semua ini dikasih tahu kalau mereka nggak boleh keluar malam gitu cuy. Ya karena bahaya, dan di sekeliling mereka terdapat hutan yang dipenuhi dengan dinosaurus. Di situ mereka semua melihat berbagai macam dinosaurus herbivora dengan menggunakan semacam kereta gantung gitu. Kemudian di tengah malam, karena saking ngebetnya kepengen ngelihat dinosaurus, Darius memutuskan untuk menyelinap keluar. Di situ Darius bertemu dengan Kenji dan juga Brooklyn yang memergokinya. Tapi akhirnya Kenji dan Brooklyn setuju untuk menyelinap keluar dari dalam camp mereka. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di sebuah kandang, dan di situ adalah kandang dari para Velociraptor. Di atas kandang terjadi perselisihan kecil antara Brooklyn dan juga Kenji, di mana secara nggak sengaja Kenji menjatuhkan ponsel milik si Brooklyn ke dalam kandang itu. Karena mereka menyangka kalau kandang tempat mereka berada adalah kandangnya si Kompi, dengan sotoynya si Kenji mencoba turun untuk mengambil HP tersebut. Dan tiba-tiba seekor Velociraptor kemudian mendekatinya.
Mengetahui hal itu, Kenji pun langsung melarikan diri ke arah pintu keluar kandang itu. Karena pintu itu tertutup, Brooklyn dengan cepat mencoba untuk membantu si Kenji. Niatnya sih pengen bantu dengan mencoba menekan sebuah tombol untuk membuka pintu keluar tersebut. Tapi lucunya yang dipencet bukannya pintu keluar, tapi malah jeruji besi yang memisahkan Kenji dan juga para Velociraptor. Mau kemana? Mau kemana? Di sini Darius mencoba turun untuk membantu Kenji, tapi malang benar nasib si Darius ini, di mana mereka berdua malah terlihat didatangi oleh sekelompok raptor. Ketika Darius dan Kenji sedikit lagi menjadi mangsa para raptor, tiba-tiba lampu di sekitar kandang menyala, di mana Mentor Roxy melemparkan beberapa potong daging ke arah kawanan raptor untuk mengalihkan perhatian mereka. Dave kemudian berhasil menarik Darius dan juga Kenji dari dalam kandang tersebut. Setelah selamat, Roxy memarahi mereka bertiga, di mana mereka sekarang dalam masalah besar, dan mereka bertiga diberikan peringatan keras oleh Roxy dan juga Dave. Terutama si Kenji dan Darius, karena si Roxy mengetahui kalau ini semua adalah ulahnya si Kenji yang menyebabkan mereka hampir aja dimangsa oleh raptor. Karena itu sebagai hukumannya, keesokan paginya kedua anak laki-laki tersebut harus membersihkan kotoran dinosaurus. Sementara anggota kelompok lainnya melakukan perjalanan ke laboratorium genetika. Ketika si Darius lagi marah-marah sambil bersihin tai dinosaurus, tiba-tiba Kenji menjelaskan kepada Darius kalau ada lebih banyak hal di taman ini yang bisa mereka eksplor. Karena itu, Kenji berencana untuk menunjukkan kepada Darius dinosaurus yang tidak lagi dipertontonkan ke publik. Si Kenji ini pada dasarnya memang anak orang kaya cuy, karena bapaknya punya beberapa tempat kayak penginapan mewah, resort, dan lain sebagainya di pulau ini. Dan si Kenji ini udah 50 kali berada di tempat ini. Hal itulah yang menyebabkan kenapa si Kenji ini nggak se-excited si Darius, yang memang belum pernah sama sekali ke tempat ini. Mendengar hal itu, Darius pun setuju dengan perkataan Kenji tadi. Kemudian Kenji memimpin Darius menuju ke terowongan bawah tanah yang tersembunyi, di mana terowongan itu adalah bagian dari sistem yang menghubungkan ke seluruh pulau. Sementara itu, di laboratorium genetika, anak-anak yang lainnya pun tiba di tempat itu. Di sini terlihat Brooklyn yang sangat ingin mendapatkan sebuah rekaman video yang bagus, yang rencananya akan dia posting di akun sosial medianya. By the way, si Brooklyn ini bisa dibilang seorang vlogger gitu cuy, dengan followernya yang udah jutaan. Lu tahu kan cuy, no video ya no AdSense. Anjay. Karena hal itu, Brooklyn berhasil meyakinkan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Wu untuk melakukan sebuah wawancara. Di situ mereka juga menyaksikan kelahiran dini seekor Ankylosaurus. Karena si Ben ini menyukai hewan itu, dia lalu menamainya sebagai Bumpy. Kemudian Brooklyn yang dari tadi belum mendapatkan rekaman video yang bagus, memutuskan untuk menjelajah ke sebuah area terlarang di laboratoriumnya Dr. Wu. Saat bertualang ke tempat itu, dia bertemu dengan Semi, yang kemungkinan juga habis dari tempat terlarang itu. Brooklyn kemudian memasuki kantornya Dr. Wu, dan di situ dia menemukan blueprint dan juga sebuah konsep untuk membuat seekor dinosaurus yang bernama Indominus Rex. Akhirnya, secara nggak sengaja, Dr. Wu memergoki Brooklyn di dalam labnya. Karena kesal, Wu kemudian memaksa mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Kembali lagi ke dalam terowongan di mana si Kenji ini udah berjanji akan membawa Darius untuk melihat seekor dinosaurus yang bernama Carnotaurus. Darius ini pada awalnya curiga gitu cuy kalau si Kenji ini nggak benar-benar ingin menunjukkan dinosaurus yang terlarang. Tapi kemudian keduanya akhirnya keluar dari pusat komunikasi dan mereka berhasil sampai di kandang Carnotaurus. Secara nggak diduga, Carnotaurus muncul dan kedua bocah itu kemudian menyadari kalau mereka ternyata nggak berada di area luar kandang, tapi mereka berada di dalam kandangnya Carnotaurus. Carnotaurus itu pun kemudian langsung mengejar Kenji dan Darius. Mereka berdua kemudian mencoba meloloskan diri melalui sebuah celah kecil di dalam kandang Carnotaurus. Akan tetapi si Darius terlihat tersangkut di antara celah kecil itu. Ketika Carnotaurus itu mendekat dengan cepat, Kenji menyelamatkan nyawa Darius, di mana dia berhasil membongkar pintu kandang menggunakan dahan pohon. Setelah selamat, keduanya kemudian mengejek Carnotaurus, yang kemudian mereka beri nama sebagai Toro. Kedua bocah itu kemudian berhasil kembali ke tenda, tepat pada waktunya sebelum ada yang mencurigai mereka. Darius dan Kenji memutuskan untuk merahasiakan apa yang baru aja mereka lakukan sebelumnya. Di tengah malam, drone misterius terbang di atas camp yang kemudian mendarat. Di situ kemudian sesosok bayangan terlihat memasangkan drive USB ke dalam drone tersebut. Dan drone itu kemudian terbang menjauh. Keesokan harinya, kelompok anak-anak itu diberi kesempatan untuk mengelilingi lembah dan area di sekitar menggunakan suatu alat bernama gyrosphere. Sebagai bagian dari pengalaman eksklusif mereka di Camp Cretaceous. Lagi asik-asik berkeliling dan menggembalakan dinosaurus, tiba-tiba langit pun menjadi gelap, yang menandakan badai besar akan datang menerjang pulau itu. Di sini Dave dan Roxy memberitahu para campers untuk kembali ke camp mereka, karena cuacanya nggak memungkinkan untuk melakukan wisata di pulau itu. Dan hal itu membuat anak-anak menjadi kecewa. Selain itu, transmisi komunikasi mereka mendadak mendapatkan gangguan.
Roxy dan Dave kemudian mencoba untuk menyusul para penjaga yang ada di depan mereka. Dan mereka juga menginstruksikan para campers untuk tetap tinggal di situ sampai nanti Dave dan Roxy kembali lagi. Dan di situ para anak-anak ditinggalkan tanpa pengawasan. Akibat dari kilatan petir yang tiba-tiba bergemuruh, satu ekor Sinoceratops terlihat gelisah dan mencoba berlari entah kemana. Melihat hal itu, Darius mencoba meyakinkan Brooklyn untuk mengejar dinosaurus itu. Karena menurut Darius, hewan tersebut nantinya bakalan tersesat. Awalnya si Brooklyn ini menolak, tapi karena Darius mengatakan kalau dia bisa menjadikan misi pengejaran itu sebuah video yang bisa dipublikasikan, maka Brooklyn pun setuju. Melihat Darius dan Brooklyn mengejar seekor dinosaurus, anak-anak yang lainnya pun mengikutinya. Darius dan Brooklyn yang mengikuti Sinoceratops mencoba untuk menggiring hewan tersebut dengan cara memblokir jalurnya. Tapi karena kelakuan mereka itu, Sinoceratops ini pun langsung menanduk Gyrosphere mereka. Akibatnya, Gyrosphere mereka menabrak seekor Parasaurolophus dan memantul ke arah Stegosaurus, yang menyebabkan Stegosaurus itu secara nggak sengaja memukul Parasaurolophus yang lain dengan ekornya, sehingga menyebabkan kekacauan besar di antara kawanan dinosaurus itu. Dalam kekacauan itu, Roxy dan Dave hampir saja tertimpa mobil mereka sendiri. Di tempat lain, Yasmina dan Sam terjebak di antara dua batang pohon yang besar. Ben dan Kenji juga terperangkap di tengah hutan. Sementara itu, Darius dan Brooklyn yang berhasil lolos dari kekacauan bertemu kembali dengan Sinoceratops. Di situ, Sinoceratops secara tiba-tiba langsung menyerang dan menusuk tanduk ke Gyrosphere mereka, yang kemudian melemparkan Gyrosphere mereka itu ke dalam pasir hisap atau lumpur hidup. Yasmina dan Sammy yang mendengar teriakan Darius dan Brooklyn di radio mencoba untuk menyelamatkan mereka. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Ben dan Kenji yang juga selamat. Mereka berempat kemudian bergegas menuju tempat di mana Darius dan Brooklyn terperangkap. Setelah sampai, mereka berempat dikejutkan dengan kemunculan Sinoceratops. Untungnya, Sammy dengan menggunakan ilmu peternakannya berhasil menjinakkan Sinoceratops itu menggunakan dahan pohon. Lalu setelah itu, dengan menggunakan ranting-ranting yang dikumpulkan menjadi satu dan diikatkan ke tubuh Sinoceratops, akhirnya Darius dan Brooklyn pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, Dave dan Roxy tiba di tempat kejadian, yang langsung membawa anak-anak tersebut kembali ke camp mereka. Di kemudian hari, Brooklyn yang lagi asik-asik mengedit rekaman video selama kejadian kemarin, melihat sesuatu yang aneh. Di mana dalam salah satu video itu, dia melihat Sammy sedang mengambil sampel air liur di lidahnya Sinoceratops. Hal itu kemudian membuat Brooklyn bingung sekaligus curiga. Sementara itu, Sammy yang secara diam-diam melihat dirinya dipergoki di video tersebut, langsung pergi meninggalkan Brooklyn secara perlahan-lahan. Pada suatu ketika, Darius teringat akan ayahnya, di mana mereka berdua seringkali membahas tentang para dinosaurus yang ada di Jurassic World. Karena bapak dan anak ini sama-sama menyukai paleontologi gitu cuy. Makanya mereka berdua ini sama-sama mempunyai mimpi untuk bisa pergi ke Jurassic World. Kemudian sebuah helikopter melintas di atas camp, di mana di dalam heli tersebut membawa seseorang yang bernama Mas Rani, yaitu pemilik dari Jurassic World. Bersamaan dengan itu, Dave dan Roxy terpaksa harus meninggalkan camp untuk menemui bos mereka, yang bernama Claire the Ring, yang juga ada di film Jurassic World, di mana mereka rencananya mau membahas beberapa hal penting dengan bos mereka. Sementara itu di dalam camp, Brooklyn tiba-tiba menyadari kalau ternyata handphonenya udah hilang. Dan dia lalu mencurigai kalau si Sammy lah yang udah mengambil handphonenya. Yasmina pun langsung membela si Sammy, dan kemudian terjadilah perselisihan kecil di antara mereka. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba sebuah raungan terdengar jauh dari perkemahan mereka. Karena mereka penasaran, mereka lantas bergegas menuju ke menara pengawas, dengan maksud untuk melihat dinosaurus apakah yang tadi mengaum dengan keras itu. Tapi setelah para campers itu pergi, sebuah panggilan radio pun terdengar yang memperingatkan bahwa ada aset yang udah lepas dari kandangnya. Saat sampai di menara pengawas, para anak-anak ini pun menyadari kalau menara pengawas ini terlihat sangat sepi. Padahal seharusnya menara ini dijaga oleh beberapa staf atau penjaga. Setelah berhasil membobol pagar menara itu, para campers ini langsung menuju puncak menara. Setelah sampai di atas, mereka semua menjadi ketakutan ketika secara tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari seekor dinosaurus. Tapi ternyata itu adalah langkah kaki dari seekor Brachiosaurus. Kemudian, dua staf anggota pengawas menara muncul tepat di bawah para campers. Kedua staf ini mencoba memperingatkan Darius dan yang lainnya tentang bahaya yang sedang terjadi. Pada saat itu, tiba-tiba seekor Indominus Rex muncul dengan cara berkamuflase. Dan makhluk itu langsung membunuh si Brachiosaurus dan juga kedua orang itu. Setelah itu, Indominus Rex mencoba memangsa para campers yang ada di atas menara. Ketika Indominus hampir berhasil menjatuhkan menara tersebut, mereka kemudian mencoba meloloskan diri dari tempat itu menggunakan ziplines. Saat mereka hampir bisa meloloskan diri, Indominus Rex menjatuhkan menara pengawas, yang menyebabkan para campers menjadi terjatuh ke dalam hutan. Scene kemudian berpindah ke kilas balik masa lalunya si Darius, di mana dia terlihat sedang ngobrol-ngobrol di samping ayahnya yang sedang sakit parah dan berada di rumah sakit.
Di situ si Darius menegaskan kepada ayahnya, begitu ayahnya pulih, mereka akan bersama-sama pergi ke Jurassic World. Scene kemudian berpindah lagi, di mana para campers terlihat terbangun dan mereka selamat meskipun beberapa dari mereka luka-luka. Mereka kemudian berinisiatif untuk kembali ke camp. Tapi begitu mereka sampai, mereka melihat kalau camp mereka udah hancur berantakan, akibat ulahnya Indominus Rex. Di situ mereka kemudian menyadari kalau ternyata mereka sekarang sendirian di hutan. Setelah itu, Brooklyn mencoba meminta Sammy untuk mengembalikan handphone miliknya. Karena menurut si Brooklyn ini, Sammy lah yang udah mencuri handphone miliknya. Brooklyn juga bilang sama si Sammy kalau dia nggak peduli kalau Sammy mengambil sampel dari Sinoceratops, atau bahkan ketika dia mencoba menyelinap ke ruangan rahasia Dr. Wu. Yang Brooklyn butuhkan sekarang hanyalah handphonenya untuk meminta bantuan ke dunia luar. Mendengar hal itu, Sammy pun tetap nggak mau ngaku. Yasmina kemudian mencoba membela si Sammy, dan terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Disusul oleh Ben dan juga Kenji yang ikut bertengkar hanya karena masalah sepele. Melihat teman-temannya pada kayak biawak, udah tahu lagi susah malah pada berantem, Darius kemudian memberi semangat kepada yang lainnya kalau mereka nggak boleh menyerah sampai di sini. Mendengar hal itu, para campers pun memutuskan untuk terus bergerak sampai mereka menemukan bantuan. Di tempat lain, Indominus Rex tiba di kandang Carnotaurus, di mana mereka terlihat saling berhadapan.